Wabarakatuh. Selamat datang di Pomer Hasyari, podcast Masjid Raya Kiai Hashim Asy'ari. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan guru mulia, di mana beliau juga ada background besar. Di belakangnya orang tuanya juga termasuk di antara guru kita sering dengarkan tausiah beliau, yakni Kiai Nurdin MZ. Beliau juga termasuk di antara penerus perjuangan beliau, yakni Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, salah satu di antara putra Kiai Nurdin MZ. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat selalu, diberikan kekuatan iman dan Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Kiai, afwan sebelumnya nih, saya rada aku kita ingin mengulas yang tadi disampaikan dari tausiah antum. Apa saja poin-poin penting untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat? Sesungguhnya ada 4 kebahagiaan. Yang pertama, di mana konteks hati yang luas ini, tadi saya bilang di pengajian bahwa konteks kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Kalau kebahagiaan itu benar-benar dari hati, tapi biasanya kalau kesenangan itu jasmani. Nah, makanya baginda Nabi itu luar biasa. Bahkan dalam pengucapan kalimat saja, kenapa nggak disebut kamil? Justru malah arba'un min sa'adah, kebahagiaan ya. Kenapa yang disebut kebahagiaan bukan kesenangan? Jadi sesungguhnya konteks kebahagiaan itu berangkat. Makanya yang pertama itu, kalau kita mau bahagia, kita punya hati yang luas. Dan ini yang sering kita lupain sekarang. Sungguh betapa Allah itu sangat berlebih untuk memberi kita itu. Tapi yang belakangan ini yang membuat kita sering merasa kekurangan karena memenuhi gaya hidup. Nah, konteksnya di mana di sini? Hati yang luas. Bersyukurlah in syakartum la azidannakum. Lu bersyukur maka akan tambah. Tapi kalau kita kufur, Allah tuh nggak kasih tahu, cuman warningnya saja. Inna adabi syai'un. Makanya kufur nikmat itu termasuk karena Allah nggak kasih tahu timbangannya. Kita sering menyepelekan. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah sendiri itu memperingatkan sebenarnya. Kalau kita mau ambil hadis qudsi, Allah memperingatkan bahwa malam yashkur ala na'mat wa la yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i wal yatruku siwaya. Allah berlepas diri orang yang tidak bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan. Mereka juga tidak bersabar. Nah, ini kan syukur dan sabar. Dalam Al-Quran pun syukur, sabar, selalu diberdampingan. Man lam yashkur, barang siapa yang tidak pernah bersyukur, wala yasbir, mereka nggak bersabar. Ini kan kadang kita terlalu pede. Kalau kata orang tua saya dulu, kita di kebangetan pede. Sholat kagak, sedekah pelit, ngomong ke orang kita dapat musibah, gue lagi diuji lah. Kalau kagak sekolah mau naik kelas berapa emang? Kan begitu analogisnya. Terkadang musibah yang Allah berikan itu kan 3. Musibah sebagai ujian, musibah sebagai teguran, musibah sebagai ujian. Dan konteks ini nih masing-masing ada kuncinya, Bang. Kalau musibah sebagai ujian, 2, lulus, lolos. Baru Allah. Kenapa harus lulus dan lolos? Berapa banyak dari kita, ini maaf sekali saya minta maaf. Berapa banyak dari kita yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi kita nggak pernah lolos ketika diuji dengan kekayaan. Jadi konteks ujian tuh lulus, lolos, baru Allah kabar. Lalu kalau sebagai teguran, ya kan, ya teguran tuh yang setengah-setengah dan sholat rajin masih juga mau, sedekah mau, online-nya juga ikut. Jadi setengah-setengah. Ini ujian deh, teguran nih. Kenapa ditegur? Karena sering lalai. Nah, konteks teguran ini juga 2. Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Karena apapun, gak usah kita bicara kepada Allah ya. Dia sama siapapun ketika kita semaunya
maunya, kita lalai dalam kerjaan kita, dan pasti ditegur. Betul. Ketika bicara Allah, kita lupa ada satu sifat Allah yang luar biasa. Allah itu maha penyembuh. Dan Allah itu gak mau di hati kita ini ada selain Allah. Ketika di hati kita ada selain Allah, maka yakinlah Allah akan cepat-cepat kasih kita musibah. Supaya kita ingat lagi. Pernah kita berpikir seperti itu? Itu loh permainan. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengingatkan anak indah mazul api. Aku di mana sangka? Kalau kita bilang sudah jauh, Allah akan menjauh. Tapi ketika kita bilang Allah dekat, Allah itu jauh lebih dekat daripada urat nadi yang ada di tanah. Tapi kalau hukuman, nah ini bahaya. Tapi kuncinya juga dua. Untuk menebus hukuman ini kuncinya dua. Pertama, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena suka atau tidak suka, istighfar itu sama ulama-ulama kita untuk segala macam hajat bisa. Ketika ada seorang wali didatangi oleh orang tua, doain saya supaya panjang umur, perbanyak istighfar. Doain saya biar banyak rezeki, perbanyak istighfar. Doain saya biar jadi orang baik, perbanyak istighfar. Sampai kita tahu. Jadi, kok semuanya istighfar? Karena istighfar mengikat. Istighfar itu penting. Bahkan kalau boleh berandai-andai, kalau saja Rasulullah masih ada di tengah-tengah, saya yakin nggak akan ada COVID. Saya yakin nggak akan ada banyak. Karena baginda Nabi rahmatan lil alamin. Itu dia makasih. Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Allah nggak akan nurunin bencana selama Nabi masih ada di tengah-tengah. Sekurang ajarnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan, karena belum ada bencana, bencana dia kita Beda lagi itu. Sekurang ajarnya Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu Jahal, tapi nggak pernah dalam sejarah Abu Jahal disambut geledek gara-gara meledek Nabi. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Dan konteksnya adalah ketika kita dijadikan umat baginda Rasul subhanallah. Ini yang saya bilang, bersyukurnya kita yang terbesar itu karena kita dijadikan umat baginda Rasul. Bayangin, umat-umat terdahulu azabnya dibayar tunai semua. Betul. Ya. Menurut kisah seperti itu. Ini agama. Lo nyengin, ini agama, nggak mau terima, selesai. Ini agama, masih gak mau, ditenggelam di dalam laut. Tapi ketika Islam, umat baginda Nabi, azabnya di belakang, nggak langsung ditebak. Ini loh azab. Bahkan Allah liyu'adzibahum wa anta fihi. Bahkan guru-guru kita mengajarkan wa anta fihim ini bukan konteks ada saja di atas, tapi dia ada di hati. Selama kita menjadikan baginda Nabi di dalam hati, maka insya Allah akan ada. Allah turunin azab. Ini kita lagi khayali saja. Itu baginda Nabi ada. Sekarang kan baginda Nabi udah nggak ada di tengah-tengah. Dan seberapa banyak sih dari kita yang benar-benar menjadikan baginda Nabi di hati? Banyak dari kita cuma bisa, bukan dilupain, menghadirkan baginda Nabi. Tapi akhirnya walaupun begitu kita bersyukur. Tapi ya secara fisik baginda Nabi sudah tidak ada di atas permukaan. Dia ada di bawah permukaan. Maka beruntunglah kita, beruntunglah kita. Ayat Quran ini tak putus. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita selama masih banyak yang istighfar. Yang pertama ya. Itu apa?
perbanyak istighfar. Lalu yang kedua, melakukan taubat dan nasuh. Itu konsepnya seperti itu. Ya taubat sebenarnya taubat. Banyak dari kita kan taubat makan sambal. Nih, banyak banget kan makan. Wah setan yang pedas banget. Tapi kita makan terus. Itu gitu. Orang pergi ke tanah suci, hajinya haji tomat. Di sana tomat yang di Jakarta kakumat. Ini loh konteks kita. Tidak ada yang bertimbul sampai saat ini banyak dari kita yang masih tobatnya tobat sambal. Udah tahu pedas masih dimakan. Nah, konteks tobat dan nasuha ini makanya dalam riwayat lain Baginda Nabi mengajarkan seseorang bisa dilihat dari agama Allah. Ada satu ucapan saya punya orang ini buat ini ucapan buat putra-putra beliau kami dan adik berapa. Ki, karena saat itu saya juga yang ayah kan. Ki, cari kawan yang bisa membuat kau bukan cuma sebatas menggunakan Allah. Cari kawan yang bisa membuat kita bukan cuma sebatas menggunakan Allah. Karena konteks kita iman kita masih aktif. Kadang naik, kadang turun, tidak pernah stabil. Itu taubat dan nasuha. Ketika kita berkawan dengan orang baik, kita berharap. Bahkan ada sebuah makalah mengajarkan jangankan kita berkawan, berkarib sama orang-orang baik, orang-orang mulia, menatap wajah yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi konteks di sini adalah, ayo kita luasin. Terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang kita miliki. Karena hati kita sudah saya bilang tadi, betapa Allah ini memberikan kita lebih terlebih. Tapi amat sangat kurang kalau untuk Ya begitu pemirsa, kurang lebih poin-poin yang beliau sampaikan pada kajian. Nanti juga teman-teman bisa menyaksikan fullnya pembahasan beliau di video selanjutnya. Tapi kesimpulannya adalah dimana kita punya kebahagiaan dengan landasan yang kuat, keimanan, serta juga harus sadar bahwa kita tuh punya kapasitas sendiri. Allah memberikan sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan. Terus juga ada tiga poin di mana Allah ngasih ujian, Allah ngasih teguran, Allah ngasih hukuman. Nah tadi juga beliau sampaikan konteksnya masing-masing, dua kriterianya masing-masing, bahwa bagaimana itu teguran, bagaimana itu Allah memberi ujian, juga bagaimana Allah memberikan hukuman. Yang mudah-mudahan ini muhasabah buat kita bersama, juga teman-teman pemirsa di rumah yang menyaksikan komen ini, semoga selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga keimanan dan keislamannya. Mungkin ada closing statement terakhir, yaitu teman-teman remaja atau pemirsa di rumah. Buat kawan-kawan para remaja, kembalikan lagi lah nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Kalau memang dengan terbukanya aurat bisa disebut sebagai gaya hidup modern, maka yakinlah hewan jauh lebih modern daripada kita. Karena para penjajah untuk menghilangkan Islam ini nggak perlu membunuh orang tua dan guru kita, tapi mereka ini masuk lewat diri kita para remaja. Ingat, Allah itu tidak akan menghapus Islam dari dunia, walaupun cuma satu dua. Tapi jangan sampai lupa, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan baginda Nabi, Islam masih akan ada di Jakarta tercinta ini kalau kita anak-anak mudanya sudah tidak lagi peduli dengan agama kita masing-masing. Kembalikan lagi Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pisahkan Allah. Siap. Akhirul kalam, mari kita tutup bersama pertemuan ini. Sebenarnya panjang pembahasan beliau, cuma karena ada waktu kita ingin bernostalgia aja untuk bagaimana menyaksikan jalan dakwah beliau sebagaimana ayahanda beliau agar bisa menjadi lebih baik. Mari kita tutup pertemuan pamer ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.